Nama saya Javan Effendi, tempat tinggal Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Sangat senang sekali karena sudah 3 tahun menyelesaikan program magang Jepangnya, tentunya selama 3 tahun. Pokoknya hatinya campur aduk. Ada rasa senang, ada rasa sedih. Senangnya karena mau pulang, sedihnya ya mungkin karena pas bertepatan dengan saya pulang juga lagi ada bencana ya di seluruh dunia, pandemik namanya COVID COVID-19. Di jadwal itu penerbangan tanggal 23, ya 23 bulan 4, tapi untuk keluar dari perusahaan dari apa toh tanggal 22. Ya untuk perasaan ya terus terang ya, siapa sih yang nggak senang selama 3 tahun udah di Jepang dan pengen pulang, ya pasti pengen lah. Awal mula saya pengen pergi ke Jepang itu sebenarnya udah dari lulus sekolah ya, udah tahun tahun lama sekitar dulu 2008 2009, mungkin karena faktor terbentur biaya juga, karena faktor pengalaman kerja juga belum ada. Jadi saya melanglang buana dulu daerah Jakarta, terus Cikarang, sampai kuli bangunan pun juga pernah saya lakukan. Tahu itu kita berangkat ke Jepang 2000 berapa ya, sekarang 2020. Berarti kita berangkat ke Jepang sekitar 2017 sudah di Jepang. Oh, ya karena sudah tujuan awal dari lulus sekolah saya pengen ke Jepang gitu tuh. Ya termotivasi dari teman-teman juga, banyak teman-teman yang sudah pada ke Jepang. Wah, Jepang gimana sih? Ada info, saya cari info, ada LPK yang di Kebumen, terus saya daftar. Kalau masalah perjuangan itu sebenarnya kalau diceritain rinci yaitu sangatlah butuh kesan dan pesan yang pokoknya perjuangannya itu sangat melelahkan. Dan ya pertama kita daftar ke LPK ya, ntar terus di LPK itu diarahin kita mau kemana kemana. Kita belajar di LPK itu lama, saya belajar di LPK itu kurang lebih itu 1 tahun lah. Dan untuk itu tiap hari itu kita harus latihan lari, latihan push up, set up, dan itu wajib bagi anak-anak para Kensusei, khususnya IM Japan. Kalau pas angkatan saya itu banyak yang gagal, kasihan sih lihat yang gagal. Ada yang gagal di tes apa itu tekanan darah tinggi, ada cuman gitu doang udah gagal. Itu yang paling sakit itu gagal di tes fisik, itu benar-benar banyak yang gugur. Yang paling berat itu tes fisik, serius paling berat itu, banyak yang gugurin anak-anak. Ya untuk pendidikan itu di Plada 2 bulan, Platnas 2 bulan, di Jepangnya sendiri 1 bulan, jadi total pendidikan itu 5 bulan. Paling pokok itu sebenarnya kalau kita, ya jelas lah Nihongo itu paling susah itu sebenarnya. Nihongo itu bahasa Jepang yang bahasa keseharian orang-orang Jepang. Kalau kita nggak belajar ya itu pasti komunikasi sama orang Jepang itu susah. Makanya untuk pesan-pesan buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang harus belajar benar-benar. Kalau susahnya itu ya itulah, pertama ya bahasa Jepang, jauh dari keluarga, ya itulah jadi Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Itu susah itu, menahan apa ya, lebaran udah 3 kali, apalagi tahun-tahun terakhir itu benar-benar paling apa ya, rindu banget sama keluarga sampai merintih-rintih hati, itu bahasa Indonesianya. Nek Jawane kui kangen. Nah, tadi kan susah, sekarang senangnya. Kalau senangnya itu ya banyak.
kalau liburan bisa jalan-jalan bareng temen, apalagi itu liburan panjang bisa ke tempat-tempat wisata yang terkenal di Jepang lah, misal kayak Tokyo Ekika kalau yang di sekitar Tokyo, kalau yang di bawah Osaka itu Universal. Ya banyak lah, kalau masalah untuk senang-senang nggak bisa diceritakan satu-satu. Kalau saya sendiri untuk daerah Tokyo itu ya umumnya anak Kensusei lah, Akihabara pasti Kensusei sudah pernah ke situ, terus Tokyo Eki terus apa lagi ya, Tokyo Tower dan lain-lain. Untuk daerah Osaka dulu kita cuma berapa hari ya, 2 hari 1 malam, jadi cuma di daerah mana itu Namba kalau nggak salah. Kalau saya ini termasuk golongan orang yang jarang main, jarang keluar rumah. Orang-orang rebahan kaum plus 62. Ya senang, alhamdulillah. Ya kesannya ya ada lucunya, ada senangnya juga. Kalau lucunya ya terutama ini anak-anak Lampung yang baru pada masuk. Apa mau diceritain semua orangnya itu tuh sama kamu sendiri. Habis pulang kerja pasti bercanda omoshirai lah, bahasa Jepangnya itu omoshirai, menyenangkan ya, kayak gitu bisa menjalin hubungan dengan baik lah. Oh iya itu konflik ada seminggu dulu, ada benar. Pokoknya posisi itu ceritanya kita keluar bareng. Itu kemana ya? Kalau nggak salah itu pas ke acara tempat kayak ada roller coaster, apa itu namanya? Oh iya, toko Joylish itu kan. Itu terus intinya main. Nah terus saya kan itu posisi nggak punya internet lah, terus bisa saya nungguin di mana ya, di tempat makan di namanya Siseria. Saya nungguin lama, 2 jam kan nggak datang kemana. Terus saya dengan amat sangat terpaksa ya udah pulang. Nah itu yang bikin saya kesel, udah pulang capek-capek ke rumah, suruh pulang salah satu, cuman dibaca doang di messenger, gak ada yang jawab, pada diem-diem baik. Habis duhur nunggu nyampe sekitar jam 1, bayangkan gimana malam. Gimana hati nunggu pertama di Konbini 2 jam, terus di Joyful 2 jam, itu yang terakhir itu di depan Kaisa berjam-jam sampai ketiduran. Di mana anak-anak gak datang bangke. Ya terus saya diemin udah seminggu. Ya sebenarnya saya nggak ngerasa salah juga, orang saya pulang sendiri nggak ngomong-ngomong. Anak-anak juga pada kebingungan, ngapain ini pada diem mau ngapa-ngapain gak enak ya. Terus anak-anak pada nyamperin saya, terus pada saling ngerteni lah cara jawabnya, pengertian minta maaf. Ya udah, yang penting jangan terlalu lama-lama kalau ada konflik, jangan diulangi lagi, itu hal buruk. Saya sendiri dari awal nyampe tahun kedua terus terang aja ya sering dimarahin, ya mungkin karena orang Jepang sendiri, saya nggak bisa bahasa Jepang, terus mungkin tahun pertama saya kerjanya masih lambat, ya sering dimarahin lah, namanya juga kerja ya sering dimarahin. Tapi untuk tahun ketiga ya, tahun pertama tahun kedua dimarahin kita dimasukin hati, kalau tahun ketiga terus terang udah nggak saya pikirin lah, udah mau pulang ini mau ngapain dimasukin hati. Pandangan ke depan sebenarnya saya planning sih kemarin pengen pulang habis lebaran nikah, karena terhalang pandemi corona ini ya pernikahan saya diundur, dan untuk sementara ya saya paling enggak itu pulang harus punya rencana untuk ya jualan lah, apa-apalah ya. Kita kan ke Indonesia belum tahu kita tempatnya di mana, ya mungkin survei dulu kemana.
Ya pasti intinya kerja lah, nggak mungkin lah pulang dari Jepang masa nganggur. Ntar ya duitnya habis buat nganggur, pusing. Kamu mau ditanyain? Sini saya tanyain. Sini kamu duduk, tanyain sama Mamas Umam. Berdua sini. Biar kelihatan akrab gitu kan. Kak. Kurang. Jangan salah ya Kak, selama ini Kak. Berarti sampean kan sudah aku anggap kakakku sendiri. Gimana Kak? Mau pulang ini kan tinggal 2 hari lagi ya Kak ya. Yo podo-podo sebagai kakak yang baik. Nek aku akeh. Tuh guys, ya guys. Nah, Baru ngomong guys, jangan. nah aku akeh salah ya jaluk ngapura, terus pesan saya buat Kohai Tachi ini buat apa ya? Ya itu mandi cepet bangun, jangan siang-siang. Kalau libur jangan kebanyakan nge-game. Takut racun itu loh. Pesan-pesan saya buat teman-teman yaitu apa ya, jaga kesehatan lah, terutama sekarang jaga kesehatan karena musim-musim apa ya, lagi pandemi COVID Corona 19 itu benar-benar, soalnya sekarang di Jepang lagi gencar-gencarnya nggak boleh keluar rumah, stay home, sering-sering cuci tangan, itu yang paling penting itu. Kalau masalah kerjaan sendiri buat teman-teman apa ya, kalau kerja sama orang Jepang yang penting komunikasi baik. Orang Jepang juga suka kalau anak-anak kerja apa ya, yang cepet lah intinya. Kalau kerja sama orang Jepang itu yang cepet. Kerja di Jepang sendiri sama di Indonesia bedanya jauh banget. Di Jepang itu harus apa ya, kerjaan harus cepat juga benar, rapih. Nah itu yang kerja di Jepang harus tiga-tiganya itu loh, cepat, rapih, benar itu. Kasihan yang nunggu itu mau pada makan.